Assalamualaikum Ananda Soleh dan Solehah. Kembali lagi bersama Ustazah Tia dalam pembelajaran tematik. Kita hari ini akan belajar tematik tema 2 subtema 3 yang berjudul energi alternatif. Baik Ananda Soleh dan Solehah, pada pembelajaran pertama, kita akan belajar tentang PPKN, yaitu hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Sebaik-baiknya lingkungan hidup adalah yang dilestarikan fungsi dan pemanfaatannya agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan. Sebagian besar kerusakan lingkungan terjadi akibat dari ulah manusia tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Setiap manusia mempunyai kewajiban dan hak terhadap lingkungan sekitarnya. Contoh kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Yang ketiga, menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Yang keempat, memperindah lingkungan dengan menghias taman atau kebun dengan berbagai macam bunga dan tanaman hijau. Yang kelima, menikmati segarnya lingkungan hidup. Yang keenam, mendapat pasokan air yang bersih dan sehat. Ketujuh, mendapatkan kelancaran dalam membangun sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran kehidupan manusia. 8. Terbebas dari berbagai polusi dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke IPA, yaitu pemanfaat energi alternatif. Mengatasi kekurangan bahan bakar minyak, manusia berupaya mencari sumber-sumber energi yang lain. Sumber-sumber energi yang lain disebut juga dengan energi alternatif. Energi alternatif juga dikembangkan oleh manusia sebagai berikut. 1. Energi matahari. Energi matahari adalah sumber energi termurah dan tidak terbatas. Matahari adalah sumber energi pertama bagi bumi. Oleh karena itu, banyak sekali manfaat matahari bagi manusia sebagai sumber energi alternatif. Kedua, sumber angin. Angin adalah udara yang bergerak dan menyimpan energi yang besar. Angin dapat menimbulkan badai yang mampu menerbangkan pepohonan, mobil, dan rumah. Oleh karena itu, energi angin dijadikan sumber energi alternatif. Ketiga adalah energi air. Air dapat menghasilkan energi. Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Air yang sangat deras dapat menggerakkan turbin pada pusat pembangkit energi listrik atau pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Selanjutnya, energi bahan bakar bio. Energi bahan bakar bio berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Bahan bakar bio dari tumbuhan diantaranya tumbuhan yang mengandung minyak. Minyak yang dihasilkan biasa digunakan sebagai campuran solar atau menjalankan mesin diesel disebut dengan biodiesel. Bioetanol dapat menggantikan penggunaan bensin atau premium. Biogas berasal dari kotoran hewan yang akan menghasilkan gas metana. Selanjutnya ada energi dari panas bumi. Energi panas bumi berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi, seperti magma yang berada di dalam perut bumi. Yang terakhir ada gelombang laut. Pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang laut disebut dengan pembangkit listrik tenaga gelombang air laut atau PLTGL. Baik Ananda Soleh dan Solehah, selanjutnya adalah energi alternatif mengganti BBM atau bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak dapat diganti dengan
Minyak jarak alternatif pengganti BBM yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuh-tumbuhan. Tanaman jarak dapat menghasilkan biodiesel yang dapat mengganti fungsi solar pada mesin diesel. Selanjutnya adalah proses bioetanol menjadi energi listrik. Bioetanol adalah sebuah bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan, di mana memiliki keunggulan mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18%. Bioetanol berasal dari tumbuhan yang berkarbohidrat tinggi, seperti tebu, nira, sorghum, ubi, dan lain-lain. Biaya produksi bioetanol tergolong murah karena sumber bahan bakunya merupakan limbah pertanian atau produk pertanian yang nilai ekonomisnya rendah. Baik Ananda Soleh dan Soleha, selanjutnya kita ke IPS, perkembangan energi alternatif di Indonesia. Di Indonesia, sumber energi alternatif belum berkembang secara maksimal dan efektif seperti negara-negara maju. Indonesia telah mengembangkan sumber energi alternatif dalam wujud pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang terdiri atas bagian bendungan, turbin, generator, dan jalur transmisi. Di Indonesia, kotoran sapi dimanfaatkan sebagai biogas yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dengan kompor gas. Indonesia juga memanfaatkan panas bumi sebagai energi alternatif yang akan diubah menjadi energi listrik. Mulai tahun 1996, Indonesia telah mengembangkan biodiesel sebagai energi alternatif pengganti solar yang berasal dari minyak tumbuhan. Indonesia telah mengembangkan mobil dengan tenaga surya listrik dan telah mengembangkan kereta api dari tenaga listrik atau sering disebut dengan kereta rel listrik atau disebut juga dengan KRL. Biasanya KRL berada di kota-kota besar ya Ananda, seperti kota Jakarta. Baik Anda Soleh dan Soleha, selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian menggunakan energi alternatif. Baik, yang pertama ada contoh keuntungan penggunaan energi alternatif sebagai berikut. 1. Penggunaan sumber energi yang bersumber dari fosil. Kedua, tersedia setiap waktu dan tidak akan habis. Ketiga, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan atau ramah lingkungan. Dan yang keempat adalah harga tidak bergantung pada harga dunia. Selanjutnya adalah contoh kerugian dari energi alternatif sebagai berikut. 1. Dibutuhkan biaya yang besar untuk menyiapkan teknologi tinggi guna mendapatkan energi alternatif. Kedua, dibutuhkan teknologi yang tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi bentuk energi listrik atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Baik Ananda Soleh dan Soleha, ada beberapa cara untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menggunakan air secukupnya. Kedua, mematikan mesin air. Ketiga, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Keempat, gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. 5. Gunakan kendaraan secara bersama-sama. Dan yang keenam, kurangi penggunaan kendaraan. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, yang terakhir ada cara menghemat energi di dapur. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi termasuk di dapur kita loh, yaitu sebagai berikut. 1. Memanfaatkan waktu nyala kompor dengan efisien. Yang kedua, jangan membuka kulkas terlalu lama atau terlalu sering.
Kita juga dapat menghemat pengeluaran dan pengelolaan keuangan keluarga untuk menghemat energi listrik dan bahan bakar. Yang pertama, pilih alat listrik yang berdaya rendah. Kedua, kurangi penggunaan alat listrik. Ketiga, masak sekali dalam sehari. Keempat, kurangi variasi masakan. Kelima, makan dengan lalapan. Keenam, matikan kompor sebelum masakan matang dengan sempurna. Ketujuh, gunakan ceret peluit untuk memasak air. Dan yang terakhir, tidak harus memasak. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, Ananda Soleh dan Soleha dapat membaca buku paketnya ya di rumah. Pembelajaran hari ini telah selesai ya Ananda Soleh dan Soleha. Jangan lupa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.